Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memuliakan atau mengistimewakan satu salat daripada salat yang lain, walaupun keseluruhan salat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu. Akan tetapi daripada salat-salat yang fardu tadi, satu dari segi hukumnya, tetapi masing-masing mempunyai keistimewaan. Nabi bersabda bahwasanya orang yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia melakukan amal ibadah separuh setengah daripada qiyamul lail, yang ini tidak didapat pada sholat asar ataupun sholat zuhur. Kalau orang sholat subuh berjamaah maka dia seakan-akan menghidupkan sepanjang malam, yang ini tidak ada kepada waktu sholat yang lain, walaupun subuhnya, asarnya, maghribnya, isyanya adalah semuanya adalah hukumnya adalah fardu. Tapi ada keistimewaan yang ada pada masing-masing salat yang diistimewakan berbandingkan kepada salat-salat yang lain, dalam arti Allah ingin memberikan ganjaran lebih kepada salat-salat tertentu. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kepada waktu subuh, yaitu dengan mengatakan wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan di antara waktu-waktu salat adalah waktu salat subuh. Waktu salat subuh itu mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Keistimewaan waktu subuh ini adalah istimewa yang tidak ada kepada waktu-waktu salat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat, yakni 5 waktu ini, was salatil wusta, lebih khusus lagi salat yang tengah, yang ramai ahli tafsir ketika menafsirkan tentang salat tengah itu adalah salat asar, maka dikeluarkan salat asar disebutkan secara khusus oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan salatul wusta, yang ditafsirkan salat asar kerana kedudukan salat asar itu yang hebat dan mulia di sisi Allah berbandingkan kepada yang lain, walaupun semua salat itu adalah hukumnya wajib. Idzan maksud daripada Allah mengistimewakan satu salat daripada salat yang lain bukan dari segi hukumnya, tidak, tapi dari segi pemberiannya. Dan ini adalah merupakan sunnatullah untuk memberi mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana? Kita dalam hadis Nabi SAW, Nabi bercerita, perumpamaan kita, yakni umat ini dengan umat sebelum kita, adalah umpama orang yang bekerja daripada waktu pagi sampai tengah hari. Yang bekerja daripada pagi sampai tengah hari diberi gajinya sesuai dengan dia punya kerja. Kemudian setelah itu ada orang lain kerja daripada tengah hari sampai petang, diberi upahnya sesuai dengan masa yang dia kerja. Kemudian ada orang yang kerja daripada petang sampai terbenam matahari, yang lebih singkat berbandingkan kepada yang kerja daripada pagi sampai tengah hari, daripada tengah hari sampai petang. Dari segi masa, yang daripada petang sampai terbenam lebih singkat, tapi majikannya bagi 2 kali ganda gajinya, lebih daripada yang sebelumnya, yang pagi tadi dengan yang tengah hari. Kemudian yang orang kerja pagi dan tengah hari tanya kepada majikan, kenapa kamu berikan kepada orang kerjanya singkat itu lebih daripada yang pertama? Dijawab, adakah aku zalim kepada kamu? yakni yang kerja daripada pagi sampai tengah hari gajinya sekian, ya digaji sesuai dengan dia punya kerja. Yang menggaji itu zalim atau tidak? Kalau memang gajinya memang cukup dengan dia punya kerja, ya tidak zalim. Lalu kenapa yang kerja singkat tadi diberi gaji lebih? Duit dia nak bagi lebih 2 kali ganda, 3 kali ganda, dia punya hak. Tak ada sesiapa pun akan menyalahkan orang bila mana ingin memberi kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada umat yang terdahulu dengan ganjaran tertentu, dan umat ini diberikan berlipat kali ganda dengan tidak menzalimi yang terdahulu. Hanya ini Allah nak tunjuk ihsan lebih kepada umat ini.
Idzan dari segi takalif, perintah untuk menyembah Allah, taat kepada Allah berlaku kepada semua, tapi ganjaran terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran. Berapa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kata dalam hadis, orang yang berbuat satu perbuatan baik akan diberi ganjaran 10, kemudian dilipat gandakan sampai 700, dilipat gandakan sampai dengan jumlah bilangan yang hanya diketahui oleh Allah. Ia terpulang kepada Allah untuk memberikan ganjaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan, berbicara tentang masalah salat ini diistimewakan oleh Allah sebahagian daripada yang lain karena Allah ingin menzahirkan pemberiannya pada salat-salat tertentu yang tidak ada kepada yang lain. Demikian juga ancaman kepada orang yang mengabaikan salat-salat tertentu, tidak seperti mana mengabaikan salat-salat yang lainnya, seperti salat asar. Katanya, barang siapa, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang terlepas daripada salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Lalu salat-salat yang lain macam mana? Hadis ini menjadi pembahasan para ulama. Yang pertama, apa maksud kehilangan harta dan anak dan keluarga? Yang kedua, adakah hukuman itu hanya kepada salat asar sahaja atau kepada salat yang lain? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang terlepas salat, maka seakan-akan dia kehilangan harta dan anaknya, tanpa disebut secara spesifik salat asar. Tapi dalam hadis ini disebutkan dengan jelas, yakni orang yang seakan-akan kehilangan harta dan anaknya bila mana terlepas daripada salat asar. Apa maksud terlepas daripada salat asar? Maksud daripada terlepas salat asar, satu pendapat mengatakan kalau mengakhirkan waktu salat asar sampai kepada penghujungnya, sampai matahari atau sampai langit ini mulai sudah menguning. Yang kedua mengatakan kalau sudah matahari mulai masuk sebahagian, yakni hampir terbenam. Sebahagian pula mengatakan kalau mengakhirkan salat walaupun sebelum menguning, tapi kalau diakhirkan daripada kebanyakan waktu salat asar yang sudah masuk, maka sengaja mengakhirkan salat daripada awal waktunya, termasuk daripada orang yang kehilangan daripada anak dan juga hartanya. Penafsiran seumpama ini menjadi alasan kepada mereka para ulama untuk memberikan penjelasan kenapa orang yang terlepas salat asar seakan-akan kehilangan keluarga dan juga anak-anaknya. Sebahagian pula mengatakan ini maksudnya hadis ini adalah ingin memberitahukan pentingnya salat asar, sehingga orang itu kalau mengabaikan salat asar, baik mengakhirkan dengan sengaja sampai akhir waktunya atau sengaja sampai kepada penghujung waktu, sampai langit itu menguning atau sampai matahari sudah mulai masuk, walaupun dia salat juga tapi ditinggalkannya, diakhirkannya dengan sengaja, seakan-akan dia kehilangan ahli keluarga dan juga hartanya. Ini maksud daripada seorang yang dia terlepas daripada salat asar. Maksudnya sengaja mengakhirkan salat asar daripada awal waktunya sampai kepada penghujung waktu salat asar. Katanya dalam hadis yang lain, kamu kehilangan keluarga kamu kehilangan harta kamu, lebih baik bagi kamu berbandingkan kamu kehilangan waktu salat asar. Yani hadis ini macam dibalik. Kalau tadi dikatakan orang yang terlepas salat asar seakan-akan kehilangan keluarga dan anaknya, mafhumnya adalah kamu kehilangan keluarga dan anak lebih baik berbandingkan kamu kehilangan salat asar. Waktu apa maksudnya? Pentingnya menjaga salat asar pada awal waktu.